Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat jamaah salat Isya tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, berbagai macam anugerah kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yakni diturunkannya Al-Quran Karim sebagai pedoman hidup kita. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita menuju jalan yang benar, yang telah membawa kita menuju jalan yang lurus, yang telah membawa kita menuju kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat selama kita mengikuti tuntunan dan sunnah-sunnahnya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kultum ini judulnya adalah melestarikan spirit Ramadan pasca Ramadan. Tentunya ada beberapa tahapan yang harus benar-benar kita pahami agar kita mampu melestarikan spirit Ramadan pasca Ramadan. Yang pertama, bagaimana kita mengambil motivasi daripada informasi-informasi khususnya dari kitab suci Al-Quran. Nah, salah satu contoh sebagai motivasi buat kita yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hasyr surah 59 ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri manusia mampu untuk mengoreksi, mampu untuk mengevaluasi dirinya untuk hari esok, hari kiamat, hari akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu lakukan. Nah, dari ayat ini sebagai motivasi buat kita bagaimana agar kita pahami, kita catat, kita renungkan, kalau bisa kita hafalkan menjadi sebuah evaluasi harian kita. Ini adalah untuk membangkitkan, melestarikan spirit Ramadan pasca Ramadan. Selalu untuk mengevaluasi diri. Kemudian yang kedua, bagaimana agar kita pun mempunyai role model atau panutan. Tentunya dalam hal ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Ali Imran surah 3 ayat 31, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada baginda Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada kita, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasul yang agung, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maka ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan mencintai kamu semua, Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kamu semua. Wallahu, dan Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Nah, pada ayat ini diberikan informasi yang sangat jelas bahwa untuk semangat kita dalam beribadah kepada Allah diperintahkan untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai ikutan kita, sebagai role model kita. Kemudian tahapan berikutnya, apa yang harus kita lakukan dalam rangka mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu kita merubah paradigma kita, pola pikir kita, khususnya dalam sebuah konsep yang sedang sederhana, yang menjadi harian kita dalam rangka melestarikan spirit Ramadan pasca Ramadan, yaitu konsep sodibaso amah. Sodibaso terkait dengan hablum minallah, amahnya terkait dengan hablum minanas. Sodibaso amah itu untuk mempermudah kita, sebuah singkatan dari solat zikir, baca Quran, sodakoh, dan amahnya adalah akhlakul karimah. Nah, bagaimana paradigma ini kita buat dari kewajiban menjadi sebuah kebutuhan, kemudian dari sebuah kebutuhan kita tingkat lagi menjadi butuh. Bagaimana agar kita butuh sholat, kita butuh zikir, kita butuh baca Al-Quran, kita butuh sodakoh. Dan ini semua tentunya kita pahami bahwa contoh utama adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sholat. Bagaimana agar sholat ini kita jadikan kebutuhan, jadi butuh kita. Sholat adalah anugerah, bukan hanya beban-beban. Kenapa? Karena dengan sholat hidup kita menjadi tenang, menjadi damai. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasul menyampaikan kepada kita, Zu'ilat qurratu aini fi shalah. Aku mencapai puncak ketenangan jiwaku dengan ibadah salat. Oleh sebab itu kita jadikan salat adalah butuh. Kita butuh salat. Bagaimana agar kita maksimalkan anugerah salat ini, termasuk di bulan suci Ramadan ini ada tambahan salat sunnah tarawih. Tentunya ini adalah anugerah yang patut kita syukuri. Bagaimana kita jadikan butuh sholat sehingga kita akan semangat. Kemudian ketika kita terjadi kemalasan, ingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah zikir. Bagaimana setelah melaksanakan ibadah sholat, baik sholat 5 waktu maupun sholat-sholat sunnah lainnya, kita pun sejenak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan memperbanyak membaca istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali salat-salat yang kita lakukan masih banyak kurang khusyuknya, masih belum keutamaannya. Sejenak kita perbanyak istighfar. Mungkin 10 kali, mungkin 100 kali, mungkin sekali itu 1000 kali, tentunya lebih utama sambil kita hayati. Terutama di akhir bulan Ramadan ini, perbanyaklah istighfar. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutkan dengan zikir, memperbanyak membaca salawat, bentuk terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kita adalah butuh
Al-Quran? Bagaimana agar kita mengisi kehidupan kita setelah melaksanakan ibadah salat, zikir, doa kepada Allah? Maka sejenaklah kita untuk membaca kitab suci Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena betapa banyaknya manfaat daripada membaca kitab suci Al-Quran. Pahalanya begitu sangat banyak. Satu huruf diberikan satu kebaikan yang dilipat gandakan 10 kebaikan. Kemudian Al-Quran yang kita baca, apalagi kita diberikan anugerah oleh Allah mampu memahami Al-Quran yang kita baca. Tentunya sekaligus pesan-pesan yang disampaikan kitab suci Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan Al-Quran yang kita baca akan menjadi penerangan di kegelapan alam kubur. Dan Al-Quran yang kita baca di dunia ini kelak akan menjadi syafaat penolong kita di yaumil qiyamah, di saat kebanyakan manusia menderita kesulitan, kesusahan. Al-Quran yang kita baca tampil menjadi syafaat penolong kita. Kemudian yang terakhir adalah sodakoh. Bagaimana agar kita pun butuh sodakoh? Karena dengan sodakoh itu pahalanya begitu sangat banyak. Kemudian setiap harta yang kita sedekahkan, Allah pasti ganti. Dan jaminannya banyak sekali dalam ayat Al-Quran, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dengan bersedekah Allah akan memberikan kepada kita perasaan yang tidak khawatir, tidak sedih hati. Kenapa? Allah jamin semuanya. Kemudian yang terakhir yaitu amahnya adalah akhlakul karimah. Bagaimana agar kita mempunyai budi pekerti yang luhur, yang baik? Maka Allah pun memberikan tuntunan kepada kita khususnya pada firman Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 83, surah An-Nisa ayat 36, yaitu telah beribadah kepada Allah dengan sodibasok tadi, solat, zikir, baca Quran, sodakoh, maka kita diperintahkan untuk berbuat baik. Wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linasi husna. Dan berbuat baiklah kamu semua kepada kedua orang tua kamu semua, baik yang masih hidup terlebih yang sudah wafat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan curahan rahmatnya, maghfirah ampunannya, dan memberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berbuat baik kepada saudara-saudara dekat kita, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, dan berupaya wa qulu linasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik yang bermanfaat. Kemudian pada surah An-Nisa diperkuat juga, berbuat baiklah kamu kepada tetangga dekat, tetangga jauh, dan berbuat baik kepada teman-teman sejawat. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah inti daripada melestarikan spirit Ramadan pasca Ramadan, supaya kita terus giat beribadah kepada Allah. Maka pesan yang pertama kita pahami, yaitu pesan dari Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hasyr surah 59 ayat 18. Kemudian kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW, kita hadirkan baginda Nabi Muhammad SAW ketika kita malas, supaya kita kembali giat beribadah. Kemudian konsepnya adalah tingkatkan menjadi ibadah harian kita, yaitu sodibah so'amah, solat, zikir, baca Quran, dan sodakoh. Kemudian kita pertahankan agar kita mempunyai akhlak karimah. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umum bagi saudara sekalian. Mudah-mudahan kita semua di malam yang penuh berkah ini terus mendapatkan maghfirah Allah, curahan rahmat, dan tentunya kita berharap kita pun mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan kita pun berharap di malam yang penuh berkah ini, ketika suatu saat kita menghadap Allah, semoga Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayang kepada kita, memberikan maghfirah ampunannya, dan kelak dimasukkan ke dalam surganya, serta mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.